Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalinda Nurul Asmi dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia UIN Syarif Ali Rahmatullah Tulungagung. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang teks editorial. Menulis teks editorial. Sebelum saya membahas teks editorial, kalian harus tahu pekerjaan apa yang bergerak di bidang jurnalistik. Yang pertama ada jurnalistik. Jurnalistik adalah orang yang memiliki pekerjaan yang identik dengan penulisan laporan, yang istilahnya intelijen dalam suatu tim redaksi. Yang kedua, wartawan. Wartawan adalah orang yang bekerja di media cetak atau media tayang dan menjadi bagian dari tim redaksi. Yang ketiga, ada kolumnis. Kolumnis adalah penulis yang secara tetap menulis artikel yang sama di surat kabar. Yang keempat, ada redaktur, yang merupakan pimpinan dari media massa. Nah, setelah kalian tahu pekerjaan tersebut, kalian akan tahu definisi dari teks editorial. Apa sih teks editorial? Teks editorial bisa disebut juga dengan tajuk rencana, yang merupakan pendapat dari redaktur surat kabar tentang berita-berita aktual, fenomenal, dan kontroversial yang berkembang di masyarakat. Ciri-ciri teks editorial meliputi yang pertama, topik tulisan teks editorial bersifat aktual dan faktual. Yang kedua, teks editorial bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Yang keempat, teks editorial menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang terakhir, bersifat analitis. Nah, teks editorial selalu memuat fakta dan opini. Nah, apa itu fakta? Fakta adalah perihal, kenyataan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Sementara opini adalah pernyataan yang subjektif yang berasal dari sikap seseorang atau interpretasi fakta yang didapatkan. Nah, opini biasanya terdapat di surat kabar, teks editorial, dan artikel. Adapun jenis-jenis opini, yang pertama ada opini kritik, yang kedua opini saran, yang ketiga opini harapan, yang keempat opini prediksi, yang terakhir opini penilaian. Nah, sebelum kalian menulis teks editorial, kalian harus tahu struktur apa saja yang termuat dalam teks editorial. Yang pertama ada tesis, yang mencakup isu, masalah, dan persoalan. Yang kedua ada argumen yang memuat pendapat. Yang terakhir ada penegasan ulang yang meliputi harapan, solusi atau saran, dan kritikan. Setelah kalian tahu struktur teks editorial, kalian bisa memulai proses menulis teks editorial. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca peristiwa yang berkembang di masyarakat dengan cara membaca secara intensif berita-berita di media massa seperti koran, televisi, internet, dan lain-lain. Yang kedua, kalian bisa mengklarifikasi peristiwa-peristiwa tersebut ke dalam kelompok. Yang ketiga, kalian bisa mencari fakta pendukung dari berbagai sumber informasi. Yang keempat, kalian akan membuat rancangan editorial sesuai dengan struktur teksnya. Yang terakhir, menulis dan mengembangkan teks editorial. Sekian dari video pembelajaran, diharapkan kalian semua bisa menulis teks editorial secara benar dan baik. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.